warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu fikih. Untuk hari ini kita akan membahas tentang masalah riba. Nah, sebelumnya apakah kalian telah mengetahui apa itu riba? Nah, jadi secara bahasa, riba itu diartikan sebagai tambahan. Nah, di sini diisyaratkan, maksudnya penambahan di sini adalah penambahan dalam bentuk uang, nominal uang. Nah, jadi di sini disebutkan apabila yang meminjamkan uang meminta uang tambahan daripada selain yang dihutangkannya, ataupun yang meminjam uang menjanjikan akan memberikan uang lebih selain uang yang dipinjamnya, maka itu termasuk dalam riba. Nah, lanjut kita akan baca bersama-sama. Di sini bisa dilihat di halaman 38, pengertian riba menurut istilah fikih. Dijelaskan oleh Al-Jurjani bahwasanya riba menurut syarak ialah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti ataupun imbalan yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan akad atau transaksi tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah bisa memahami bahwasanya riba itu segala bentuk penambahan uang. Nah, bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi contohnya misalnya si Ahmad berhutang uang kepada Syafi'i. Nah, lalu pada waktu yang telah ditentukan oleh mereka berdua, apabila sampai tempo waktunya, maka si Ahmad akan membayar hutang lebih daripada nominal awal dia berhutang. Nah, contohnya misalnya si Ahmad berhutang kepada Syafi'i sebesar 100.000. Nah, lalu si Ahmad ini berjanji akan membayar pada bulan depan dengan nominal yang lebih banyak. Misalnya Ahmad akan membayar sebanyak 120.000. Nah, jadi 20.000 uang tambahan tersebut adalah riba. Nah, kecuali uang itu diberikan secara cuma-cuma atau sebagai bentuk terima kasih karena telah memberikan pinjaman. Nah, kalau telah disepakati dari awal, misalnya Syafi'i dengan si Ahmad ini telah sepakat dari awal, kalau uang yang dipinjamkan tadi 100.000 lalu akan dibayar 120.000, maka 20.000 itu termasuk dalam riba. Nah, contoh lain, contoh kedua lagi ya, misalnya kalian meminjam uang kepada ibu, misalnya sebesar 100.000, nah tapi ibu memberinya kepada kalian sebesar 80.000 aja. Nah, dan ibu anggap 20.000 itu ibu potong duluan sebagai uang tambahan untuk ibu. Jadi kalau kalian nanti bayar ya tetap 100.000 nominalnya, karena kalian minjemnya tadi mau 100.000, walaupun ibu hanya memberi 80.000 karena 20.000-nya tadi udah ibu potong di awal. Nah, itu pun termasuk juga riba yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu juga tidak boleh, sama dengan contoh yang pertama tadi seperti Ahmad dan Syafi'i. Yang ibu contohkan yang kedua tadi sama-sama tidak diperbolehkan karena keduanya termasuk riba. Nah, begitupun dari segi hukum agama Islam, maka Islam melarang adanya praktek riba karena sangat menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah pihak, baik yang meminjamkan ataupun yang dipinjamkan. Nah, di sini juga telah jelas disebutkan ya hukum-hukum riba dari ayat Al-Quran sampai hadis Rasulullah SAW, semuanya jelas mengatakan bahwasanya riba itu terlarang. Nah, di sini ada disebutkan salah satunya dari Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang kedua dari Quran surah Ali Imran ayat 130, dan ada hadis riwayat Muslim nomor 2995. Di sini juga menyebutkan larangan-larangan terkait dengan riba. Nah, jadi di sini menurut firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 di sini bahwasanya orang yang memakan riba itu berpendirian seperti orang yang tidak waras karena kemasukan setan. Nah, ia selalu mencari mangsanya. Nah, dan juga orang-orang yang dapat diperas dengan cara mengambil bunga dari uang yang dipinjamkan. Dari Quran surah Ali Imran ayat 130 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, di sini telah disebutkan jelas sekali ya bahwasanya Allah melarang kita untuk memakan riba. Selanjutnya ada juga hadis. Nah, hadis Nabi an Jabirin qala la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'qilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawaun, rawahu Muslim. Dari Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberikan riba, yang menjadi juru tulisnya, dan yang menjadi saksinya. Dan ia berkata, mereka itu sama saja. Di
di sini bahwasanya Rasulullah menegaskan bahwasanya orang yang terlibat ya apapun, walaupun dia hanya sebagai juru tulisnya atau sebagai saksinya, semua orang yang terlibat dalam kegiatan riba itu mereka sama saja ya, maksudnya sama-sama melakukan riba dan akan mendapat balasan yang setimpal. Nah, jadi telah jelas ya dari 2 ayat dan 1 hadis ini mengenai larangan riba. Nah, baik, di sini adapun kenapa sih riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena ada beberapa hal sebagai berikut ya. Bisa Ibu bacakan, silakan diperhatikan. Yang pertama, karena riba dapat menimbulkan permusuhan batin baik langsung maupun tidak langsung, mengikis semangat kerjasama dan tidak tolong-menolong sebagai sesama manusia. Islam sangat tegas menyuruh umat manusia untuk saling menolong dan mencela setiap bentuk pemerasan. Nah, jadi di sini kenapa salah satunya riba itu sangat dilarang, karena ini adalah sebagai bentuk pemerasan terhadap orang yang membutuhkan. Nah, di sini yang kayak tadi Ibu bilang, seperti Ahmad ya, misalnya Ahmad sedang berkebutuhan 100.000 untuk membeli beras. Nah, berarti kan kondisi perekonomian Ahmad sedang di bawah dan dia sedang membutuhkan bantuan. Nah, lalu Syafi'i ini yang meminjamkan uang malah mengambil kesempatan untuk memeras Ahmad di kemudian harinya. Jadi hutang Ahmad itu bukannya dapat lunas, malah akan semakin menimbun dan semakin banyak hutangnya si Ahmad. Nah, berarti kan ini namanya sudah tidak ada lagi unsur saling tolong menolong. Nah, yang kedua di sini juga disebutkan bahwasanya kalau riba itu menimbulkan mental pemboros dan malah membuat seseorang malas bekerja karena dia merasa cukup mengandalkan bunga dari uang yang beredar. Nah, jadi di sini ada yang tahu kenapa orang yang sering melakukan riba itu malah dia semakin pemalas bekerja? Ada yang tahu kenapa? Ya, jawabannya karena dia merasa dapat mengambil uang secara instan atau secara praktis. Nah, jadi dia bisa dapat mengembangkan keuangannya tanpa perlu bekerja keras. Nah, jadi otomatis dengan adanya hal tersebut, maka semangat bekerjanya di jalan yang benar, di jalan yang halal itu akan semakin menurun atau akan semakin berkurang. Nah, kalau dia merasa dapat menimbun uang atau memperbanyak uang dengan cara hal demikian, dengan cara bunga, maka dia akan merasa dia bisa mendapatkan uang dengan cara yang praktis, instan. Nah, maka dia akan semakin malas untuk bekerja. Nah, itu alasannya tadi, makanya tidak diperbolehkan riba karena akan menimbulkan perasaan malas bekerja dan menimbulkan mental pemboros. Nah, karena dia merasa untuk mendapatkan uang itu sangat mudah, jadi dia juga bisa menjadi seorang yang pemboros ya. Nah, lanjut yang ketiga, kenapa riba itu dilarang? Karena riba merupakan salah satu penjajahan. Nah, ini tadi berkaitan dengan yang pertama, bahwasanya karena rata-rata orang yang melakukan peminjaman itu adalah orang yang dalam perekonomian yang sangat rendah atau kebanyakan orang-orang miskin. Nah, jadi di sini seharusnya apabila kita mempunyai kemampuan ya untuk meminjamkan uang kepada mereka untuk menolong, nah maka itu lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya riba. Nah, jadi di sini mereka seperti dijajah di mana keterpurukan mereka diandalkan oleh beberapa oknum yang ingin menguasai atau yang ingin menambah keuangan mereka dengan cara yang praktis atau cara yang instan seperti riba tadi. Nah, itulah alasan-alasan kenapa riba itu dilarang dalam Islam. Nah, kalau tadi kan disebutkan kenapa riba itu dilarang. Nah, kalau sekarang disebutkan apa sih manfaat-manfaat dari diharamkannya riba. Nah, jadi ini manfaat yang pasti didapatkan oleh kita apabila kita dapat menghindari perilaku riba tadi. Nah, bisa kita baca di sini bahwasanya semua ajaran agama baik yang berupa perintah maupun larangan adalah untuk kebaikan manusia. Nah, jadi diharamkannya segala suatu perkara ya atau diperintahkannya suatu perkara, maka niatnya tidak lain dan tidak bukan itu untuk semata-mata kemaslahatan atau kebaikan kita sebagai umat manusia. Nah, jadi riba adalah salah satu hal yang dilarang agama. Nah, apabila manusia menjauhi larangan tersebut, pasti akan memperoleh manfaat. Nah, selanjutnya kita akan bahas manfaat ya dilarangnya riba apa saja. Nah, yang pertama dari segi rentenir, dari segi pemilik uang atau dari segi yang meminjamkan. Nah, apa saja? Di sini terdapat 4 indikator apa saja manfaat yang akan didapatkan oleh si rentenir atau si pemilik uang yang
terbiasa meminjamkan uang tadi ya, tapi kalau dia bisa menghindari perilaku tersebut, maka ia akan mendapatkan 4 manfaat. Nah, di antaranya apa? 1, di antaranya dia akan selamat dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya. Nah, karena uang riba itu tadi itu bukan harta dia, itu hanya bentuk pemerasan ya yang dilakukannya secara paksa, secara tidak langsung itu berupa paksaan. Jadi apabila dia dapat menghindari, otomatis dia tidak akan memakan uang tersebut. Ya, selamat atau selamat dari sikap serakah atau tamak. Nah, jadi itu poin pertama yang dapat diambil hikmahnya daripada diharamkannya riba. Yang kedua, seseorang dapat terhindar dari sikap hidup malas. Nah, tadi seperti yang Ibu jelaskan, karena dia tidak mengharapkan adanya bunga dari uang yang dipinjamkan. Nah, jadi apabila seseorang telah menghindari riba, maka dia akan semangat bekerja ya, akan semangat bekerja mencari uang yang halal, dan kalaupun suatu saat dia meminjamkan uangnya kepada orang lain, dia tidak mengharapkan adanya bunga tersebut dan dia tidak akan mau menerima adanya bunga tersebut. Nah, karena dengan seperti itu dia akan semakin semangat untuk bekerja mencari yang halal dan terhindar dari sikap malas. Selanjutnya yang ketiga, terhindar dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Nah, di sini poin yang sangat perlu kita garis bawahi, bahwasanya riba itu yang paling sangat identik ya, yang paling sangat identik, efek yang paling berasa ketika kita memeras uang tersebut adalah mereka itu seperti dijajah. Mereka itu seperti dijajah, di mana mereka tidak dapat ada pilihan lain lagi selain meminjam, tapi mereka juga tidak sebenarnya menyenangi adanya peminjaman tersebut karena mereka tidak dapat membayar utang tersebut sebagaimana yang mereka pinjam, melainkan mereka harus mencari uang lebih lagi daripada nominal hutang awal waktu mereka berutang. Nah, jadi sebenarnya yang paling dominan, yang paling berasa ya, efek yang paling banyak dirasakan itu adalah sejenis penganiayaan, sejenis pemerasan, pemorotan ya kepada orang-orang yang sebenarnya dalam kondisi tersebut sangat membutuhkan bantuan. Dan yang keempat, yaitu dapat selamat dari ancaman Allah dan laknat Rasulullah, karena berhubung tadi kita telah menemukan ayat-ayat Al-Quran ya yang menyebutkan tentang riba dan juga hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang riba, maka apabila kita menghindari, maka otomatis kita insya Allah akan selamat daripada ancaman Allah dan laknatnya. Nah, lalu lanjut ya ke poin yang kedua, bagi yang peminjam nih, bagi orang yang biasanya meminjam uang atau bagi orang lemah yang kala itu sedang membutuhkan. Nah, adapun manfaat yang dapat dia ambil ketika dia menghindari riba ya. Yang pertama, dia akan selamat dari pemerasan yang dilakukan oleh rentenir. Nah, jadi seperti yang poin yang sebelumnya Ibu sebutkan, apabila dia menghindari adanya riba tadi, maka dia akan selamat ya dari pemerasan dari seorang rentenir. Maka uangnya akan benar-benar dibayarkan sesuai dengan nominal dia berhutang yang pertama, bukan dia membayar uang lebih nih. Kayak yang tadi misalnya 100, dia menghutang selama 100.000, dia akan bayar 100.000, tidak perlu membayar uang lebih. Nah, yang kedua, selamat dari ancaman Allah. Nah, itu sudah pasti tadi karena telah disebutkan ayat dan juga hadis-hadis dari Rasulullah yang menyebutkan tentang larangan riba. Dan yang ketiga, dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang. Nah, jadi ya kebanyakan kalau orang yang udah bersangkutan dengan rentenir, nah itu biasanya yang dicari, uang yang dicarinya itu hanya untuk menutupi utang piutang yang semakin timbun menimbun. Nah, jadi dia otomatis kehidupannya akan semakin krisis, perekonomiannya akan semakin sulit ya, apalagi untuk sekedar memikirkan kebutuhannya. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa sama-sama mengambil hikmah dari materi kita hari ini. Ibu berpesan untuk kalian semua bahwasanya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada efek negatifnya atau pasti ada kemudaratannya. Nah, jadi sebab itulah Allah melarang. Nah, jadi riba tadi ya, alih-alih untuk menambah uang kita, sebenarnya dia justru akan membuat kita semakin melarat. Ya, baik, itu saja. Terima kasih, kita akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.